Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Shalom. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kitab Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan minggu kemarin diambil dari Yohanes 8 ayat 32 yang berisi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Ini diambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Shalom, ayat hafalan dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tantangan minggu ini, Minggu 15 Agustus 2021, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah tumpah darahku, merdeka, merdeka, merdeka. Ayat hafalan Yohanes 8 ayat 32.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti bersemangat dan penuh sukacita ya. Nah, minggu ini adik-adik semua sekolah minggu bersama Kak Lina. Wah, tadi kita sudah sama-sama lihat kan tantangan adik-adik minggu lalu. Semua sangat bersukacita dan bersemangat ya merayakan hari kemerdekaan kita. Adik-adik semuanya sangat kreatif. Kakak kasih 2 jempol buat adik-adik semua. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita berdoa, kakak ajak adik-adik semua untuk kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas karunia kasih cinta Tuhan kepada kami semua. Tuhan, kami sungguh bersukacita, kami boleh bertemu kembali di minggu ini untuk ibadah sekolah minggu kami. Walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami sangat bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Untuk kami boleh menyiapkan hati, pikiran kami untuk bernyanyi bersama, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, tidak henti-hentinya kakak selalu bilang bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Cerita minggu lalu juga menceritakan
kemerdekaan kita dari dosa oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Semua itu karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yemima. Mari adik-adik duduk manis. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak kita untuk angkat satu pujian lagi dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Yemima. Sebelum kakak menyampaikan cerita firman Tuhan minggu ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekolah minggu pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Masih ingat tidak, minggu lalu kita merayakan apa? Ya, kita merayakan Hari Kemerdekaan negara kita, Indonesia. Ingat kan apa yang Kak Cila sampaikan pada minggu lalu? Sekarang, kita pun telah dimerdekakan dari dosa oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sangat besar ya kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita. Tentunya karena Tuhan Yesus sudah berkorban dan memberikan kita kebebasan dari kuasa dosa, sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tidak lupa juga yang paling penting adalah berdoa. Nah, minggu ini tema cerita kita adalah selalu berdoa kepada Tuhan, yang diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang dilindungi Tuhan karena dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Padahal dia sedang berada di sebuah gua yang dipenuhi dengan singa-singa buas, yang kapan saja siap untuk memangsanya. Ayo yang kelas besar, kira-kira sudah tahu belum kakak mau cerita tentang siapa? Ya, nama seseorang itu adalah Daniel. Seorang muda yang selamat dan dilindungi Tuhan dari singa-singa yang buas. Daniel adalah seorang pelayan Tuhan yang taat dan selalu berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidup Daniel sangat diberkati. Pada suatu hari, ada seorang raja bernama Darius. Raja Darius sangat senang kepada Daniel, sehingga Daniel
diangkat menjadi salah satu orang kepercayaan raja di istana. Tetapi karena hal itu, orang-orang di istana menjadi iri kepada Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel supaya Raja Darius membenci Daniel. Tetapi orang-orang itu tidak dapat menemukan kesalahan Daniel, karena Daniel adalah seorang yang baik hati dan bijaksana. Karena tidak juga menemukan kesalahan Daniel, orang-orang itu akhirnya bersepakat menyusun sebuah peraturan baru, bahwa siapapun tidak boleh berdoa kepada dewa atau allah-allah lain dan hanya boleh berdoa dan menyampaikan permohonannya kepada Raja Darius selama 30 hari. Jadi, siapapun yang tidak menaati peraturan ini, dia akan dilemparkan ke gua yang penuh dengan singa. Raja Darius pun menerima dan menetapkan peraturan baru itu. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya kan, untuk apa sih sebenarnya orang-orang yang iri kepada Daniel tadi menyusun peraturan seperti itu? Hal itu karena mereka mau menjebak Daniel. Mereka tahu bahwa Daniel adalah seorang yang taat, yang selalu berdoa kepada Tuhan, dan bukan kepada Raja Darius. Dengan begitu, mereka dapat menemukan kesalahan Daniel karena Daniel telah melanggar peraturan baru itu dengan berdoa kepada Tuhan. Setelah menetapkan peraturan itu, orang-orang di istana tadi akhirnya mendapati bahwa Daniel sedang berdoa kepada Tuhan di rumahnya. Mereka langsung membawa Daniel ke hadapan raja. Karena ketetapan raja terhadap peraturan tadi tidak dapat dicabut, akhirnya dengan terpaksa Raja Darius memerintahkan agar Daniel dimasukkan ke gua singa. Raja Darius tidak dapat berbuat apa-apa dan berharap bahwa Allah yang Daniel sembah, yang juga adalah Allah kita, akan menyelamatkan Daniel. Dan benar saja adik-adik, Tuhan melindungi Daniel dari singa-singa itu, karena Daniel senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan tidak terdapat luka sedikit pun pada Daniel, karena singa-singa itu tidak ada yang mendekati Daniel. Luar biasa sekali kan perlindungan Tuhan bagi Daniel. Melihat keajaiban Tuhan atas Daniel, akhirnya Raja Darius mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. Tuhan kita itu sangat hebat dan berkuasa. Singa-singa tadi saja tidak dapat mendekati Daniel karena Daniel telah dilindungi Tuhan. Dari hal kecil seperti berdoa, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Selalu bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita melalui doa. Pada saat apapun juga diawali dan diakhiri dengan berdoa. Seperti pada saat kita mau memulai sekolah minggu atau mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita selalu berdoa. Di rumah juga, adik-adik jangan lupa bangun tidur berdoa kepada Tuhan. Mau tidur berdoa kepada Tuhan. Mau makan berdoa kepada Tuhan. Mau belajar juga berdoa kepada Tuhan. Dalam segala hal yang mau kita lakukan, harus diawali dengan berdoa, agar Tuhan menyertai segala sesuatu yang kita lakukan. Dan juga diakhiri dengan berdoa, sebagai rasa syukur karena Tuhan telah menyertai kita. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga posisi doa yang baik bagaimana. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa, jangan ada yang buka mata. Kalau mau doa tidur, juga jangan dengan posisi berbaring. Nanti belum selesai doanya, adik-adik malah tidur duluan. Kalau mau makan, juga jangan makan dulu ya, baru berdoa. Nah, itu tadi cerita minggu ini. Kakak mau agar adik-adik mengingat cerita Daniel, supaya adik-adik tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa juga untuk mendoakan mama papa, kakak atau adik, kakek nenek, teman-teman, dan semuanya. Memohon agar Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita semua, dan juga melindungi orang-orang yang adik-adik sayangi. Sekarang, kakak mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalan hari ini
diambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mau ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, sekarang kakak mau memberikan tantangan untuk adik-adik. Tantangan minggu ini adalah adik-adik mengirimkan foto dengan posisi berdoa. Kirimkan fotonya seperti contoh ini. Kakak mau lihat nih posisi adik-adik ketika berdoa sudah benar atau belum. Kirimkan foto tantangan adik-adik ke nomor Kak Endang di bawah ini. Sekarang kita mau berdoa untuk mensyukuri cerita firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini dan meminta pertolongan Tuhan supaya cerita Alkitab tadi dapat bertumbuh dan berbuah di hati kita. Di akhir doa, kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan, pada hari ini kami dapat bersekolah minggu bersama-sama, walau melalui virtual. Tadi juga Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau dapat menuntun dan membimbing kami agar kami selalu berdoa kepadamu. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua, untuk keluarga kami, dan untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Terlebih di tengah pandemi ini, kiranya kami semua selalu aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Yemima. Kita diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala hal. Bangun tidur, mau makan, mau belajar, semua kita awali dan kita akhiri dengan berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita bisa meminta dan memohon kepada Tuhan. Juga tidak lupa untuk selalu mengucap syukur karena penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur atas kebaikannya dan kasih-Nya yang tidak terbatas kepada kita. Nah, bagi adik-adik yang ingin mengucap syukur dengan memberikan persembahan syukur, di kantor gereja terdapat amplop persembahan untuk sekolah minggu. Adik-adik bisa menggunakan amplop itu untuk memberikan persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Jangan lupa minta tolong kepada mama atau papa atau orang dewasa lainnya untuk mengantarkan persembahan adik-adik ke gereja. Sekarang sekolah minggu kita sudah mau selesai. Adik-adik harus ingat ya untuk selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala hal. Kita harus mengandalkan Tuhan dan menyerahkan segala hal ke dalam tangan-Nya dengan cara berdoa kepada Tuhan agar Tuhan melindungi dan menyertai kita senantiasa. Mari
untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kakak mau ajak adik-adik memuji Tuhan dengan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Sekolah minggu kita telah selesai ya adik-adik. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan dan jangan lupa terapkan 5M. Jangan lupa ibadah sekolah minggu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!